Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan di GTV Official, teman-teman. Ya, ini kali ini saya berada di salah satu sekolah terdampak dari lumpur lapindo 11 tahun silam ya. Kita lihat di belakang. Lihat. Baik teman-teman, sebelum video lanjut mohon bantuannya untuk memberikan subscribe, komen, like, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update terbaru dari DJTV Official. Kita nanti akan keliling-keliling di sekitaran lumpur lapindo ya teman-teman. Masuk teman-teman, kita lihat seperti apa. Ini bangunannya terdiri dari 2 lantai. Nah, kita lihat dalamnya. Seperti itu ya. Kosong semua. Oke, kita lihat ke dalam teman-teman. Dihuni berapa tahun tidak dihuni ya, seperti ini kondisinya. 17 tahun teman-teman nggak dihuni sama sekali ya. Nah, ini tangganya ke lantai 2 ya. Masih cukup kokoh sebenarnya bangunannya, cuma karena memang belakang ini adalah lumpur lapindonya, makanya tidak digunakan ya. Ini kondisi di sekitarnya seperti ini ya, masih cukup rimbun ya. Ya, untungnya sekarang lumpur lapindonya sudah mulai agak surut ya, tapi ya masih belum bisa diaktifkan kembali karena siapa tahu sewaktu-waktu masih bisa menyemburkan lumpur lagi ya. Ini sekolahnya cukup besar, ini 2 lantai untuk sekolah tingkat SD di daerah sini ya. Tentunya siswanya cukup banyak kalau kita lihat ini. Kita ambil dari jauh gedungnya ya, dari kejauhan seperti ini. Oke, kita akan keliling mencari sisa-sisa dari tragedi lapindo yang 17 tahun lalu mengeluarkan lumpur pertama kalinya di sekitar sini teman-teman, di daerah Porong, Sidoarjo ya. Jangan di skip-skip videonya ya. Di depannya SDN 1 Mindi ini ada salah satu sekolah juga yang terdampak, yaitu SMK Nusantara Porong ya. Ini bangunannya sudah pada roboh atapnya dan sudah tidak dihuni lagi karena terdampak dari lumpur lapindo yang terdekat ya. Ya sudah ditinggalkan oleh siswanya dan juga oleh penduduk sekitar. Jadi ini bangunan kosong, tidak digunakan. Kemudian di sebelahnya ada juga masjid yang masih berdiri kokoh, masih bagus bangunannya. Kita nggak tahu apakah masjid ini masih digunakan atau tidak karena penduduk di sekitar sini sudah tidak ada teman-teman. Jadi sudah pada pindah dan mengungsi gitu ya. Kita lanjut ke area pembuangan lumpur lapindo teman-teman. Jadi ini pipa disalurkan dari lokasi lumpur ke Kali Porong. Kita lihat pembuangannya seperti apa. Ini aliran pembuangan lumpurnya teman-teman di Kali Porong ya. Kalau kita lihat alirannya masih cukup deras ya, ini masih cukup kencang. Jadi berarti kemungkinan semburan lumpur itu juga masih cukup besar ya kalau kita lihat dari pembuangan ini ya. Ini masuk ke Kali Porong ya. Walaupun sudah melalui berbagai proses penyaringan ya, ternyata kandungan lumpurnya masih ikut air terbuang di Kali Porong ini teman-teman ya. Jadi ini sudah
melalui berbagai proses dan dibuang terakhir ke Kali Porong ya. Dan ini yang saya lewati ini teman-teman adalah bekas jalan tol Surabaya Porong. Makanya mulus, tapi kalau sore hari biasanya digunakan untuk lapak-lapak para pedagang di kanan kiri ini. Banyak sekali lapak-lapak yang dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian lagi supaya bisa menambah penghasilan ya. Ya, ini karena sekarang sudah nggak dipakai ya, dimanfaatkan. Kita ke depan terus teman-teman. Di depan ini ada pintu sudah ditutup ini karena sudah nggak bisa lewat. Nah, di depan itu adalah tanggul Lumpur Lapindo. Kalau kita lihat ya, di depan itu sudah merupakan tanggul Lumpur Lapindo. Sudah area dari Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo. Kita lanjut ke area masjid besar yang juga terdampak dari lumpur lapindo ya, tidak jauh dari lokasi jalan tol tadi ya. Kita masuk pelan-pelan teman-teman. Nah, itu dari kejauhan sudah kelihatan ya. Cukup besar masjid ini dan cukup megah ya. Jadi kalau kita lewat jalan tol itu biasanya sudah kelihatan dari kejauhan ya. Sekarang kita lihat kondisi terkini setelah 17 tahun kena dampak dari lumpur lapindo seperti apa ya teman-teman. Nah, di depannya masjid persis ini ada makam ya, makam kampung sekitar sini ya. Kalau kita lihat dari kondisi makamnya sih masih terawat ya, jadi kemungkinan masih digunakan penduduk sekitar ya untuk pemakaman ini ya. Namun penduduk di sekitar sini sudah tidak ada, sudah pada pindah. Ada yang mengungsi, ada juga yang membeli tempat baru gitu ya. Kita lihat teman-teman, bangunannya cukup tinggi, megah ya, kokoh ya. Tapi memang sayang ya, karena terkena dampak dari lumpur lapindo akhirnya ditinggalkan oleh warganya di sini dan sekarang mangkrak ya, tidak digunakan lagi ya. Siapa tahu nanti ke depan setelah lumpur lapindo tidak mengeluarkan semburan lumpurnya lagi, masjid ini masih bisa dimanfaatkan ya, karena sayang sekali ini bangunannya sangat kokoh, besar dan bisa menampung jamaah yang cukup banyak ya. Nanti kita masuk ke dalam teman-teman, kondisi dalamnya seperti apa ya. Kita lihat dari posisi luar dulu gambarnya ini seperti apa ya. Ini dibuat 2 lantai dan sangat tinggi antara lantai 1 dan lantai 2. Jadi antara lantai dan plafon itu cukup tinggi. Kalau kita di dalam itu tidak panas lah. Jadi udaranya itu cukup segar itu. Dan juga banyak angin-anginnya sehingga pergantian udara itu cukup segar untuk kita nikmati gitu. Ini kalau kita lihat dari jauh teman-teman ya, tampak megah sekali ya masjidnya ya. Kebetulan ada warga sekitar sini yang sedang berada di masjid. Nanti coba kita wawancarai sejenak ya, seperti apa pendapatnya begitu. Ini dalamnya Pak. Berapa? Oke. Ini dekat. Oh, dekat mriki. Kanggo apa? Nggih, video mawon. Pakai semut begini. Nggih ta? Pakai Surabaya. Surabaya. Nggih, tak tonton saja. Berarti pun dewang nggih mboten tinggi di masjid ini. Hah? Pun dewang nggih. Nggih semenjak niki lapindo niki. Lapindo iki. Wis meh 17 tahun. Tapi bangunannya apik jian. Ayo bangunan iki. Wah nggih, kuat ya. Wong durung mari iki. Lah, Durung matur nek rombol buyar. Kok diterusno wis. asline dereng anu nggih. Mari. Dereng mari nggih. Durung ya ngarep.
Pantesan dene lapi. nggih, pantesan kok. Biasanya kan keramikan sing dinding lah makane. Dermari kena lumpur Kena kene. lumpur. Kadi terusno wae. Ya apa nih terus ono biar kabeh. lah. Bangunannya api saja nih. Kuat ya, kuat. Lemak kapat gak kuat kon bodine lapi. Nggih, enggak. Maksudnya gak keropos 11 ya. Kamu tuntas bangun perang tahun ya. Bukan ngapi itu sih. Kali moles-moles to. Lah nggih. Wah, Gelir-gelir kok oleh gelir apa ngicu ngono ta apa. nggih. Dermari. Lho iki kaduane kono lho kuwe tok. Iya kata Nggih, iki kaduan kan dhuwur nih, paling dhuwur. gugur. Eman. Ngapa nek punya musibah le? Nggih. Nek makame itu saya tinggi nggih. Saya tinggal. Saya tinggi cek maksudnya. Makame arang kanggo. Pangkresir kono ya kono. Nggih. Sir kene-kene sing dhewe buka kono ngono ngakeh. Ada sing mriki kan makam paling sekitar mriki nggih lah, penduduk kene wis rame paling ya. Iki kene tek kan kadua ya gebur kene. Nggih. Sing dhewe akeh gebur kono ngono tok saiki lho tuku ya kadang ya. Nggih. Wong ado apa tuku gebur kono ya tuku lian mak. Nggih. Wong kadang gak kampunge dhewe ya gak oleh biasane lha nggih. Gak oleh to. Kebok iki nggih nah. Tekoke KTP nih sih, KTP ndi. Akhirnya tuku. Kayak kurang banget sih kok lho, wae ya. Nggih. Wong wis iku. Iki kubur tanggo ngono ya. Wong mati rono kancane surat rono akhirnya sak gen-gen wis. Wong kok wae wis kubur kan kubur. Nggih kok manggil. Nek gemono kubur yo dilebo. Nggih. Ngamuk iki ablek. Ngene dhewe ablek ngelende. Terus saiki ya lahane kuburan ya gak ombo. Nek ambale kubur saene iki waktu wis maksa diroto. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam masjid. Seperti apa kondisi terkini setelah 17 tahun tragedi Lumpur Lapindo. Ini kondisinya terkini teman-teman ya. Kita lihat dari sisi bangunannya cukup kokoh ya, tinggi ya. Namun karena sudah sekian tahun tidak digunakan ya kotor sekali ya, kotor sekali. Nah ini kita lihat kotorannya ya. Tapi dari sisi bangunan cukup bagus ini masjid ya. Ya, kemudian ventilasinya juga bagus sekali. Kelihatannya sangat nyaman kalau digunakan untuk sholat berjamaah ya. Ini kondisi terkini teman-teman ya, setelah sekian tahun Lumpur Lapindo menerjang daerah sini ya. Ini kondisinya. Tapi dari sisi bangunannya masih cukup kokoh ya teman-teman. Kita lanjut ke lokasi lain, yaitu kantor Kepala Kelurahan Mindi yang juga terdampak ya teman-teman ya. Ini kelihatan sekali bangunannya mangkrak ya, tidak terawat karena ya memang sudah tidak difungsikan lagi setelah penduduk sekitar sini pada mengungsi dan sebagian juga mencari lokasi baru ya. Ini kalau kita lihat dari lokasi Lumpur Lapindo cukup dekat teman-teman. Jadi di belakang Balai Kelurahan Mindi ini sudah tanggul Lumpur Lapindo ya. Tidak terlalu jauh dari sini. Nanti kita akan lihat ke belakang seberapa jauh sih antara kantor kelurahan ini dengan tanggul Lapindo, supaya nanti kita bisa membayangkan dampak yang terjadi seandainya lumpur itu tidak terkendali begitu ya. Oleh karena itu penduduk sekitar sini semuanya diungsikan dan dipindahkan untuk menjaga keamanan. Oke teman-teman, dari Balai Desa Mindi ini kalau kita lihat tanggul dari Lumpur Lapindo nggak jauh dari sini ya. Coba kita jalan ke belakang. Belakang kayaknya nggak jauh dari sini. Dari Balai Desa Mindi ini ya. Kita ke belakang sebentar.
berapa sih jaraknya dari balai desa ini ke Tanggul Lumpur Lapindo ya teman-teman, supaya nanti tahu kondisi yang sebenarnya. Nah itu teman-teman, di belakang saya tampak ya apa namanya, Tanggul Lumpur Lapindo. Kemudian ini danau yang untuk digunakan untuk pembuangan air dari Lumpur Lapindo. Kita mendekat lagi ya. Mendekat. Wah, itu sudah sampai ya. Nah, jadi ini danau dibuat untuk pembuangan air sebelum dibuang ke Kali Porong. Nah itu tanggulnya di sebelah situ, sementara balai desanya di bawahnya itu. Makanya sangat terdampak sekali balai desa Mindi itu, maka akhirnya dikosongkan. Sekarang sudah tidak dipakai lagi setelah 17 tahun ya. Oke teman-teman, kita cari lokasi lain lagi